pada ya kurang lebih baru hari ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan besok hari. Bang Syarif, mungkin bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Ya, jadi memang ada komunikasi tentunya antara tentunya partai politik dengan Mas Anies, dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan, dan ya itu memang dipertimbangkan, dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. 2 jam atau beberapa menit lagi penutupan pendaftaran KPA, pendaftaran Pilkada. Oke. Nah, ini bagaimana komunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik dan menimbulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya, intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tata ruang, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anies setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku. 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di Pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agamis, ini berjalan seiring. Nah, kita harapan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu. Ini adalah cita-cita juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi. Ini adalah bagian dari agenda-agenda penting. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada misalnya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama. Nah, prioritas dan konsentrasi dan kesamaan visi ini, nah ini tentunya akan kita kawal dan ini harus berjalan terus. Dan soal Pilkada ini adalah satu momentum. Masih banyak momentum yang lain, agenda-agenda politik selanjutnya ke depan yang tentunya perlu kerjasama. Karena biar bagaimanapun partai politik, Mas Anies ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap, pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat. Dan untuk itu maka kita berkepentingan bahwa komunikasi harmonis ini harus terus berjalan antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Mas, ini kan tersisa 2 jam lagi. Apakah last minute masih ada keputusan ini mungkin berubah? Saya kira sudah. Keputusannya sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Nah, itu sudah final. Mbak Sarin, tapi tadi ada sempat miskomunikasi dengan Mas Anies dan juga tim dari DPD Jawa Barat mengatakan bahwa memang Mas Anies ini on the way ke Jawa Barat. Artinya apakah memang komunikasinya benar-benar baik atau gimana, Bang? Kita belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat ya. Tidak ada komunikasi sama sekali soal itu. Kita baru komunikasi soal bagaimana membangun komunikasi soal tawaran untuk maju di Jawa Barat. Sebagaimana kita berkomunikasi kemarin tentang maju di Jakarta. Dan tahapan-tahapan itu bertukar pikiran, bertemu antara Anies dengan utusan resmi PDI Perjuangan, Anies bersilaturahmi di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Anies bersilaturahmi bertemu dengan Bang Dul, Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan di Gedung B. Karena itu adalah fase-fase yang menurut kami itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik antara hubungan Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi tidak ada hal yang salah. Ketika partai memutuskan bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari Mas Anies terhadap PDI Perjuangan. Justru sebaliknya bahwa Mas Anies menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Memang harus begitu, kita harus fair, kita harus membangun demokrasi yang sehat, dan pilar dari salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Kita berkepentingan partai politik ini tumbuh sehat, edukasi politiknya jalan, sebagai agregasi dan artikulasi politiknya jalan,
dan juga sebagai bagian dari rekrutmen kepemimpinan politiknya juga berjalan baik. Dan untuk itu mari sama-sama kita dorong agar partai ini tumbuh sehat dan baik. Artinya dengan kedepannya Mas Jakarta belum PDIP nggak Mas? Ya, bagaimana? Ya. Berarti Mas Anies kali ini dipastikan tidak mengikuti konsultasi pemilu ataupun pilkada 2024, begitu Bang Syahrin? Kita kan masih bicara soal Jawa Barat ya tadi. Berarti artinya apakah ini terbuka untuk di Jakarta? Karena kan partai politik bisa memberikan lebih dari satu form B1 KWK. Apa itu? Apakah artinya memang Pilgub Jakarta justru yang terbuka? Ya, saya kira situ ya. Selesai dulu ya untuk Jawa Barat dan untuk hubungan Pak Anies dengan PDI Perjuangan. Oke. Yang lainnya nanti besok akan disampaikan oleh Mas Anies secara langsung. Jam berapa Mas besok? Nantilah dikasih tahu. Mungkin lihat bisa di akunnya juga. Lampu kuning bukan lampu merah begitu ya Bang? Berarti belum. Jakarta kan sudah daftar semua, gimana biar? Tapi kan sudah bisa mendaftarkan juga. Ya, nah, mudah-mudahan ada. Oke. Bang, pastikan Pak Anies hari ini di Jakarta ya. Pak Anies hari ini di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bram bisa dipastikan. Mas Adi. Jadi nggak pulang kali. Bisa lah, maju itu. Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana pernyataan dari juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, yang menyampaikan bahwa Anies Baswedan dipastikan untuk tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Tadi disampaikan bahwa keputusan batalnya Anies di Pilkada Jawa Barat ini sudah final. Kemudian juga belum ada pembicaraan memang secara teknis pencalonan Anies di Pilkada Jawa Barat itu seperti apa. Kita akan simak ulang bagaimana pernyataan dari jubir Anies Syahrin Hamid berikut ini. Teman-teman semua, pers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya melalui pesan WhatsApp bahwa yang pertama, Mas Anies menyampaikan terima kasih atas tentunya tawaran partai politik yang meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan sudah diputuskan bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Dan kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga terrefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa ya, untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Itu kira-kira. Ini pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah, sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, pada ya kurang lebih baru hari ini. Nah, sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan besok hari. Secara khusus. Bisa didetailkan bagaimana mulainya PDIP ini mengajak Mas Anies untuk maju di Jawa Barat sampai akhirnya penolakan malam ini disampaikan oleh Mas Anies sendiri? Ya, jadi memang ada komunikasi tentunya antara tentunya partai politik dengan Mas Anies, dan kemudian itu juga menjadi pertimbangan, dan ya itu memang dipertimbangkan, dan akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan
disampaikan bahwa ya Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi itu kira-kira teman-teman semua. Mas Arief, ini kan kita kan tinggal 2 jam atau beberapa menit lagi penutupan pendaftaran KPK, pendaftaran pilkada. Oke. Nah, ini bagaimana komunikasikan dengan PDIP? Apakah ini tidak menyebabkan kecewa di masa depan dengan partai-partai politik dan menimbulkan cacat dalam komunikasi? Oh tidak, kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus. Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya, intensitas bertemu juga sering, mendiskusikan banyak hal, mendiskusikan pikiran-pikiran Bung Karno, mendiskusikan tentang Pancasila, mendiskusikan tentang rakyat, tentang politik tata ruang, tentang lingkungan, banyak hal. Bahkan Mas Anies setelah selesai bertemu dengan pimpinan PDI Perjuangan, dihadiahi sekitar 10 buku. 10 buku pikiran-pikiran Bung Karno. Dan harapan kita tentunya kerjasama ini tidak hanya di pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agamis ini berjalan seiring. Nah, kita harapan bahwa bagaimana Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat adil, makmur, bersatu. Ini adalah cita-cita. Juga membangun demokrasi, mengawal konstitusi. Ini adalah bagian dari agenda-agenda penting. Dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada misalnya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama. Nah, prioritas dan konsentrasi dan kesamaan visi ini, nah ini tentunya akan kita kawal dan ini harus berjalan terus. Dan soal pilkada ini adalah satu momentum. Masih banyak momentum yang lain, agenda-agenda politik selanjutnya ke depan yang tentunya perlu kerjasama. Karena biar bagaimanapun partai politik, Mas Anies ini adalah sosok yang memang ditunggu sikap pikirannya, keteladanan politiknya oleh warga masyarakat. Dan untuk itu maka kita berkepentingan bahwa komunikasi, harmonis, ini harus terus berjalan antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Mas, ini kan tersisa 2 jam lagi. Apakah last minute masih ada keputusan ini mungkin berubah? Saya kira sudah. Keputusannya sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Nah, itu sudah final. Mas Arief, tapi tadi ada sempat miskomunikasi dengan dari timnya Mas Anies dan juga tim dari DPD Jawa Barat mengatakan bahwa memang Mas Anies ini on the way ke Jawa Barat. Artinya apakah memang komunikasinya benar-benar baik atau gimana, Bang? Kita belum ada komunikasi secara teknis untuk berangkat ya. Tidak ada komunikasi sama sekali soal itu. Kita baru komunikasi soal bagaimana membangun komunikasi soal tawaran untuk maju di Jawa Barat. Sebagaimana kita berkomunikasi kemarin tentang maju di Jakarta. Dan tahapan-tahapan itu bertukar pikiran, bertemu antara Anies dengan utusan resmi PDI Perjuangan, Anies bersilaturahmi di kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Anies bersilaturahmi bertemu dengan Bang Dul, Rano Karno di kantor DPP PDI Perjuangan di Gedung B. Karena itu adalah fase-fase yang menurut kami itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik antara hubungan Mas Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi tidak ada hal yang salah. Ketika partai memutuskan bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari Mas Anies terhadap PDI Perjuangan. Justru sebaliknya bahwa Mas Anies menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Memang harus begitu, kita harus fair, kita harus membangun demokrasi yang sehat, dan pilar dari salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Kita berkepentingan partai politik ini tumbuh sehat, edukasi politiknya jalan, sebagai agregasi dan artikulasi politiknya jalan, dan juga sebagai bagian dari rekrutmen kepemimpinan politiknya juga berjalan baik. Dan untuk itu mari sama-sama kita dorong agar partai ini tumbuh sehat dan baik. Artinya dengan kedepannya Mas Jakarta ada potensi untuk bergabung ke PDIP nggak Mas? Ya, bagaimana? Ya. Berarti Mas Anies kali ini dipastikan tidak mengikuti konsultasi pemilu ataupun pilkada 2024, begitu Bang Sahrin? Kita kan masih bicara soal Jawa Barat ya. Berarti artinya apakah ini terbuka untuk di Jakarta? Karena kan partai politik bisa memberikan lebih dari satu form B1 KWK. Apa itu?
Apakah artinya memang Pilgub Jakarta justru yang terbuka? Ya, saya kira situ ya. Selesai dulu ya untuk Jawa Barat dan untuk hubungan Pak Anies dengan PDI Perjuangan. Oke? Yang lainnya nanti besok akan disampaikan oleh Mas Anies secara langsung. Jam berapa Mas besok? Nantilah dikasih tahu. Mungkin lihat bisa di akunnya juga. Lampu kuning bukan lampu merah begitu ya Bang? Berarti belum. Jakarta kan sudah daftar semua, gimana biar? Tapi kan bisa mendaftarkan. Ya, nah, mudah-mudahan semoga saja ada. Oke? Bang, pastikan Pak Anies hari ini di Jakarta ya. Pak Anies hari ini di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bram bisa dipastikan. Ya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ayah Nufus di lokasi posko Anies Baswedan di Brawijaya, Jakarta Selatan. Ayah, bagaimana suasana terkini di sana saat ini? Apakah ada informasi terkini dari sana? Ya, di antara dan juga pemirsa, beginilah dinamika Pilkada 2024. Baru saja kita mendapatkan informasi dari jubir Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sudah pasti tidak akan maju pada pemilihan cagup dan juga cawagup Jawa Barat di tahun 2024 ini, yang tadinya diisukan atau digadang-gadang akan dipasangkan dengan Osto Surono, dan juga terkait dengan dipasangkannya dengan Ono Surono. Ini tadi kami sempat bertanya pula. Memang sempat terjadi miskomunikasi begitu ya antara pihak tim di rumah operasional Anies Baswedan dengan sekretaris dari DPD Jawa Barat PDIP begitu, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung untuk melakukan pendaftaran pada Pilkada 2024 ini. Namun baru saja disangkah oleh jubir yakni Syahrin Hamid yang mengatakan tidak dan sudah pasti sebulat bahwa Anies Baswedan tidak akan maju dalam pemilihan cagup dan juga cawagup Jawa Barat 2024. Dan tadi juga sempat ditanyakan mengapa begitu ya Anies Baswedan menolak tawaran dari PDIP. Jubir tadi sempat mengatakan bahwa hal ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, namun tidak dikatakan secara spesifik apa memang yang menjadi pertimbangan dari Anies Baswedan. Hanya saja tadi sempat dikatakan bahwa tidak ada permintaan begitu ya dari masyarakat dan juga partai-partai yang berada di Jawa Barat soal Anies, dan ini merupakan hal yang baru apabila nantinya Anies mendaftar di Jawa Barat, sehingga memang masih hal yang sangat baru, masih meraba-raba begitu yang menjadi pertimbangan mengapa Anies tidak jadi atau batal untuk maju dalam pemilihan cagup dan juga cawagup di Pilkada 2024. Dan tadi juga sempat ditanyakan oleh awak media apakah artinya ini akan menutup tiket Anies Baswedan untuk menuju atau maju pada Pilkada 2024. Tadi ditanyakan, kita masih punya sekitar 2 jam lagi untuk penutupan dari pendaftaran cagup dan juga cawagup di Pilkada 2024 ini. Tadi tim jubir dari Anies Baswedan mengatakan ya semoga saja ada hal baru yang terjadi dalam waktu 2 jam ini. Artinya memang dinamika di Pilkada ini sangat dinamis sekali begitu ya. Kita tidak mengetahui di menit-menit terakhir apakah nantinya akan ada kejutan baru lagi begitu di Anda dan juga pemirsa yang akan dilakukan tim Anies Baswedan di pendaftaran cagup dan juga cawagup. Namun memang sudah pasti Jawa Barat bukanlah menjadi tujuan dari Anies Baswedan di Pilkada 2024 ini. Diandra. Ya, kalau misalnya kita dengarkan tadi dari pernyataan jubir Anies Syahrin Hamid tadi menyampaikan bahwa Anies Baswedan ini dipastikan batal untuk berkontestasi di Pilkada Jabar. Tapi tadi saat ditanyakan apakah akan ada kemungkinan untuk maju di Pilkada Jakarta, kemungkinan itu akan adakah atau tidak? Bagaimana Ayah? Ya, itu juga yang menjadi pertanyaan begitu ya Diandra dan juga pemirsa oleh seluruh awak media yang berada di sini. Kami menanti-nanti jawaban. Jika tidak Jawa Barat, apakah masih mungkin akan maju di Jakarta di 2 jam terakhir? Mengingat masih ada satu persyaratan lagi yakni B1 KWK yang merupakan surat pernyataan dukungan perseorangan yang bisa saja begitu ya dilakukan oleh Anies Baswedan di menit-menit terakhir ditutupnya pendaftaran cagup dan cawagup. Namun dari tim jubir sendiri mengatakan bahwa
tadi hanya sedikit saja, yakni ya semoga saja begitu ya, sehingga memang ini membuat pertanyaan besar apakah nantinya Anies Baswedan akan memberikan kejutan di menit-menit terakhir untuk maju di Pilkada 2024 di Jakarta begitu. Dan tadi juga sempat dikatakan oleh jubir bahwa nantinya akan Anies Baswedan sendiri yang menyampaikan statement esok hari begitu, pada pagi hari begitu ya, dirinya akan menyampaikan terkait dengan mengapa dirinya menolak atau tidak ingin maju di Pilkada Jawa Barat. Dan jika malam ini belum ada jawaban terkait dengan tiket yang akan diambil Anies pun nantinya akan disampaikan oleh Anies sendiri pada esok hari, serta seluruh pertimbangan-pertimbangan yang tadi sempat disampaikan mengapa Anies tidak maju pada Pilkada Jawa Barat 2024, mengingat memang sudah banyak sekali dukungan-dukungan yang didapatkan oleh Anies Baswedan, serta juga sudah digadang-gadang 95% begitu ya, yakin bahwa Anies akan diusung oleh PDIP dan akan dipasangkan oleh Ono Surono, serta banyak sekali sudah agenda-agenda yang dan juga para pendukung yang sudah berada di Bandung begitu menantikan kehadiran Anies Baswedan. Ini semuanya nanti akan disampaikan langsung begitu ya, secara langsung oleh Anies Baswedan pada esok hari. Kami belum mendapatkan pukul jam yang pasti untuk agenda esok hari. Dan juga pemirsa, kita akan sama-sama nantikan apakah Anies besok akan membuat agenda pada siang, pagi atau sore hari. Diandra. Baik, terima kasih banyak Ayah Nufus langsung dari Posko Anies Baswedan di Brawijaya, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami.